Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo tertua di semesta. Saya mau bicara tentang masalah bangsa kita ya, meskipun saya cuma tukang donat ya. Kemarin saya baru cukur tuh lihat. Kelihatan tambah ganteng kan? Tapi persoalannya bukan cukurnya, itu si tukang cukur ngeluh dia waktu saya tanya, penghasilan itu zaman corona ini tinggal, saya tanya gini, berapa penghasilan? Kalau tadinya 100 perak, sekarang berapa? Dia bilang sekarang 25 perak, berarti turun sampai 75% ya. Dan pedagang-pedagang juga begitu yang melintas di depan rumah saya atau di komplek Gria Brandu itu saya tanya. Jadi masyarakat bawah ini sebenarnya dijepit ya oleh kesulitan ya, sementara elitnya itu berantem sendiri toh. Pertama, ini masyarakat kita kayaknya masyarakat sedang sakit dan juga merasa tidak diperhatikan ya oleh pemerintah, dan juga umat Islam merasa diperlakukan tidak adil ya. Kedatangan Habib Rizik Syihab itu satu cerminan ya, ada kerinduan orang itu mendapatkan keadilan dan suara untuk mendapatkan keadilan itu dititipkan ya kepada Habib Rizik Syihab yang baru datang itu. Kalau nggak ada harapan ngapain itu 7 km itu mobil macet di tol menuju bandara. Dan saya juga ikut nunggu Habib Rizik di mana, di Tamburan ya. Jadi ada masyarakat yang sakit ini sebenarnya, Indonesia kita ini ya. Di dalam Quran itu kan ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu, orang-orang beriman itu ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara orang beriman. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras ya terhadap orang-orang yang menentang kebenaran, kufar. Sekarang sesama Islam nih pada berantem ya, nggak ada rasa kasih sayang. Kita lihat ya, konferensi persnya itu Panglima TNI malam-malam tuh saya lihat di Puspen TNI-nya itu, Puspen Hangkap. Siapa yang coba untuk mengoyak kesatuan dan persatuan berhadapan dengan TNI, itu dikirim pasukan khusus ya, pasukan khusus ke Petamburan. Coba saya lihat itu ya videonya, mobil tentara itu dibunyikan klaksonnya. Apa-apaan sih benernya ya. Terus barusan saya lihat di konferensi persnya Pak Mahfud mengirimkan TNI akan mengirimkan pasukan khusus ke peristiwa Sigi. Kenapa di Sigi? Ada masalah apa tuh? Di sana ada pembunuhan dan penganiayaan oleh siapa dan dengan maksud apa, motivasi apa, dan mau dibasmi sampai dapat tokoh-tokohnya ya. Ini akar masalahnya apa sebenarnya? Kan harus dicari ya. Terus Habib Rizik waktu belum datang sudah diancam oleh Mahfud MD itu di konferensi persnya, kalau pengurus penyambutannya nanti rusuh akan kita sikat. Dia mulai jualan sikat ya sekarang. Nggak boleh begitu Pak Mahfud, penjabat itu ya. Terus ada lagi Pangdam itu konferensi pers juga tuh di depan umum, di depan publik, berarti disiarkan ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia. Yang berhadapan dengan TNI akan kita hajar ya. Kata-katanya itu loh ya. Jadi kalau ada konferensi pers, Menko Polhukam itu didampingi dari BIN, dari lembaga-lembaga itu ada orang-orang berseragam loreng TNI dan polisi. Saya nggak happy itu sebagai warga negara. Ini ada masalah negeri kita. Usul saya apa? Usul saya ya, sekarang kerumunan itu dijadikan sasaran ya untuk menjerat Habib Rizik Syihab. Sekarang hari ini nih, hari Selasa kan ya, tanggal 1 Desember itu katanya dipanggil polisi ya, hari Selasa ini. Terus ada fenomena baru, saya dapat kiriman bertubi-tubi itu tentang panggilan jihad di masjid-masjid ya. Bukan hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad.
Berarti ada semacam perlawanan dari tingkat grassroots ya, yang mereka nggak punya senjata terus meluapkan kekesalannya itu dengan mengobarkan semangat jihad lewat speaker. Ya speaker tuh, hati-hati itu pemerintah itu ya, yang nggak dicintai oleh rakyatnya sendiri ya. Jihad untuk siapa ya? Untuk orang-orang yang menzalimi dia kan. Dia biasanya punya speaker pakai jihad, dikumandangkan jihad. Jihad tuh serukunnya yang pertama adalah jihad itu kan sungguh-sungguh. Rukun pertama jihad adalah menghilangkan kemalasan tuh. Itu kata Pak Muhammad Nasir. Jadi supaya kita bersungguh-sungguh ngurus negeri ini ya dengan jihad ya. Jadi rasa masyarakat sakit, tokoh-tokohnya juga tahanan politik meningkat ya. Sejak Ruslan Buton itu langsung ditangkap, nggak tahu diadili nggak. Terus yang tokoh-tokoh kami, petinggi-petinggi koalisi aksi masyarakat menyelamatkan Indonesia ditahan 8 ya. Gus Nur ditahan, belum yang lain-lainnya di daerah-daerah itu. Menurut catatan apa itu saya lihat di Bravo Studio ya, itu meningkat ya tahanan politik di era sekarang. Berarti ada yang salah nih, ada yang salah ya. Terus kata Rocky Gerung, indeks demokrasi kita di mata internasional turun ya. Bukan hanya indeks demokrasi turun, aku nggak ngerti apa maksudnya indeks demokrasi itu ya. Terus 2 kuartal berturut-turut ekonomi minus ya, nggak jadi meroket ya. Terus kemudian polarisasi itu begitu tajam. Polarisasi itu apa ya? Saya harus ngomong ke tukang donat teman saya, tukang somai. Polarisasi itu apa sih? Pembelahan masyarakat ya, yang kemudian di antara masyarakat yang terbelah itu mereka berkonflik gitu. Pembelahan ya, ada istilah kampret dan apa itu cepong ya, itu kan termasuk polarisasi masyarakat. Residu itu sisa-sisa dari kampanye pemilihan presiden kemarin tuh, belum selesai tuh. Nggak ada negarawan ya, bukan presiden ya, nggak ada negarawan yang bisa menyatukan bangsa ini secara real ya. Ini secara politik itu terbelah masyarakat kita nih ya. Secara ekonomi itu, yang ekonomi bawah itu berantakan. Artinya berantakan itu pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, dan susah cari duit. Cash duit itu kayak hilang nih kata orang-orang sini ya. Duit itu kayak hilang ya, dia gerobaknya keliling tapi nggak ada yang beli tuh. Usul saya sekarang usul, ya harus diadakan. Nah ini saya terakhir ya, saya lihat di belak-belakannya detik.com, siasat untuk menjinakkan Habib Rizik yang dikemukakan oleh Sutioso ya, pernah jadi 2 kali gubernur ya, dan Pangdam 5 Jaya itu ya. Jadi punya apa ya, punya kredibilitas ya dalam menangani masalah-masalah. Waktu balik kota itu diduduki sampai seperti salju putih begitu oleh Habib Rizik, itu bisa disuruh pulang itu Habib Rizik setelah diajak dialog. Jadi kata Sutioso, untuk menjinakkan Habib Rizik Syihab adalah dialog, bukan dengan kekuasaan dan bukan dengan ancaman dan intimidasi. Tuh, jadi kuncinya dialog. Tapi dialog itu sudah ditolak oleh Muldoko. Waktu Habib Rizik di video yang pertama itu dia bilang harus ada rekonsiliasi. Apa maksudnya? Ada orang yang nggak ngerti maksudnya rekonsiliasi. Terus bebaskan Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan Syahganda, bebaskan yang lain. Itu kata Habib Rizik, rekonsiliasi. Dia menawarkan dialog ya. Tapi apanya yang mau rekonsiliasi, kata Muldoko? Dia pura-pura nggak paham. Memang nggak paham, kita nggak paham tuh. Muldoko itu menerima tawaran dialog dari Habib Rizik, dia bilang apanya yang direkonsiliasi, jadi nggak ada dialog. Jawaban itu dari seorang KSP ya, ketua pimpinan kepala staf kepresidenan. Apakah Pak Muldoko itu nggak paham atau pura-pura nggak paham? Saya nggak paham tuh. Jadi lebih baik gini Pak, saya ingin ini loh rek, kumaha ya, saya juga nggak bisa jualan, nggak ada modal lagi, mau bikin
franchise ini mie ayam Fatihah. Jadi mau bikin 10 gerobak, terus saya bikin mie-nya sama sausnya, nanti yang 10 gerobak itu buat anak-anak muda jualan di SD-SD yang katanya akan buka ini kan Januari ya, kata Nadiem Makarim, Menteri Diknas Dikbud. Jadi 5.000 aja tuh jualan mie pangsit. 5.000 mie nya dari saya bikin pakai mesin alat bikin mie yang 2 juta itu. 10 orang lumayan kan, bisa punya daily income, penghasilan harian. Itu level saya menyelesaikan masalah yang sifatnya karikatif ya, tambal sulam ya. Harusnya kan sistemik penyelesaian kemiskinan dan ketidakadilan itu ya. Jadi saran saya sih jangan, untuk level-level pimpinan bangsa, Habib Rizik itu satu kenyataan sejarah, dia itu didaulat menjadi imam besar umat Islam Indonesia. That's a fact, itu faktanya, nggak bisa diubah itu, karena nggak ada SK-nya, itu dari hati masyarakat yang ngasih pengakuan itu, dan itu satu kekuatan yang real dan harus diajak dialog. Kalau nggak dialog ya, menurut saya ini itu Pak Mahfud akan konferensi pers tiap hari tentang Habib Rizik nanti. Wes dialog pakai Zoom kayak Habib Rizik diajak ngomong. Siapa yang diajak ngomong? Syaratnya dialog, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang beda pendapat dikeluarin dulu dari tahanan. Bisa buktinya Habib itu, B.J. Habibie waktu jadi presiden menggantikan Pak Harto, program pertama dia seluruh tahanan politik kecuali yang kriminal ya, yang memang mencuri, berbuat jahat, korupsi gitu ya, nggak dibebasin. Tapi B.J. Habibie membebaskan semua tahanan politik, dan itulah warisan yang kilang gemilang dari B.J. Habibie yang akan disebut oleh anak cucu kita di belakang hari sampai ribuan tahun ke depan ya. Satu presiden yang mengambil langkah yang bagus dengan membebaskan orang menjadi merdeka. Dia berikan Timur memilih masa depannya sendiri, dan mereka memilih menjadi orang merdeka dan menjadi Timor Leste. Dan tahanan-tahanan politik yang ditangkap-tangkapi zaman Pak Harto itu dibebaskan oleh dia. Jadi dia menghargai manusia itu. Baru kita bisa berdialog secara setara, secara egaliter. Jadi harusnya syarat dialog itu memang betul, itu harus mulai hari ini, Desember ini, hari hak asasi manusia tanggal berapa? Tanggal 10 Desember ya. Mulailah kalau Pak Jokowi dan pemerintahan memiliki legacy, udahlah, jangan pengen bikin legacy mindahin kota, sudah nggak mungkin, duitnya nggak ada. Legasinya apa? Membuka keran untuk tenaga kerja asing, itu legasinya adalah tanggal 10 Desember bebaskan seluruh tahanan politik di seluruh Indonesia. Tanggal 10 Desember itu usulan. Wah, tukang donat malah didengerin. Ya, barangkali usulan ini bisa disampaikan oleh orang-orang yang lebih terhormat dan lebih berwibawa ya. Kalau ngambil usulan dari tukang donat ya gengsi, malu. Nah, terus habis itu baru dialog secara nasional, maunya gimana. Itu nggak usah pasal-pasal karet di ITE, terus di undang-undang karantina untuk menjerat Habib Rizik itu dilupakan aja. Kenapa sih? Emang nggak bisa Indonesia itu diatur dengan cara yang lebih hangat, lebih lembut? Habib Rizik begitu tuh suaranya, dia orator. Sutioso mengakui itu, Habib Rizik memang orator ya, kemampuannya luar biasa untuk menggerakkan massa itu Habib Rizik. Kata siapa? Itu kata Sutioso. Nggak percaya? Lihat aja itu di detik.com belakang. Judulnya Kiat Sutioso menjinakkan Habib Rizik. Lihat aja itu, ikutilah metode Sutioso. Apa inti dari Sutioso yang ngomong panjang lebar di diwawancara di situ? Habib Rizik itu orang yang biasa diajak dialog. Dan kita lihat ya, waktu Jaya Suprana itu mewawancari Habib Rizik di TVRI, juga pengakuan dari Permadi bukan Permadi area, Permadi yang Kejawen itu loh, itu begitu menghormati Habib Rizik ya, setelah dia tahu berkunjung ke rumahnya di Petamburan. Jaya Suprana juga baru tahu siapa Habib Rizik yang lembut hati itu setelah dia tahu berdialog di rumahnya itu di Petamburan. Nah, kalau Petamburan dikirimi pasukan khusus sama tentara,
ya itu nggak akan pernah mengerti siapa Habib Rizik yang sebenarnya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, Jember, tertua di semesta Fasbir Sempurna. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebentar-bentar pakai bahasa kekuasaan, sebentar-bentar pakai truk tentara, sebentar-bentar pakai konferensi pers, sebentar-bentar pakai baju seragam polisi, sebentar-sebentar pakai surat panggilan polisi, sebentar-sebentar ngadepi Habib Rizik itu diajak ngomong aja, pakai nasi kebuli, ya susah amat sih Pak Mahfud ngomong. Makanya Pak Mahfud kan dokter ya, biasa dialog dulu waktu di kampus ya. Bima Arya itu juga dokter, biasa diskusi, tapi gara-gara kekuasaan intelektualismenya jadi hilang ya. Mak, hujan Mak, hujan, Iya. hujan, iya. Jadi coba gerakan intelektualismenya itu dihidupin lagi ya. Ya, dari siapa? Dari benak ya. Siapa, Pak Mahfud MD gitu. Ntar coba kalau udah nggak jadi pejabat ya, baik wali kota Bogor maupun Menko Polhukam, coba pakai apa dia ngomong? Pak, mana hujan? Oh ya, beli paku. Kalau nggak jadi pejabat kan nggak bisa lagi pakai bahasa kekuasaan, nggak ada yang dengerin ya. Jadi kelihatannya kok mentang-mentang punya kekuasaan sedikit yang dititipkan Allah tuh, terus kok jadi sombong gitu ya, jadi congkak gitu ya. Hidup sekali ini loh, nanti kesini loh kalau pengen tahu akhir perjalanan kita ini di sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil asar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian semua wahai penghuni kubur. Antum salafuna, kamu duluan ya ke alam kubur. Wa nahnu bil asar, nanti saya menyusul kalian semua. Nanti Pak Mahfud menyusul kalian semua. Nanti Dokter Bima Arya menyusul kalian semua. Nanti pejabat-pejabat yang angkuh karena kekuasaan. Hei motor. Nanti ya semuanya kembali ke alam kubur sendiri dan berjalan sendiri menuju akhirat dalam pertanggungjawaban secara pribadi. Dan di kuburan itu nggak bisa kita konferensi pers ya, memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan kita. Di alam padang mahsyar itu juga nggak bisa kita melakukan konferensi pers. Semua mata tertunduk takut karena bahaya akhirat yang sangat besar dan mendebarkan, yang menjadi penyesalan kekuasaan itu bagi orang-orang yang diamani kekuasaan itu, nanti menjadi penyesalan di padang mahsyar. Kekuasaan yang hanya bergantung pada selembar kertas, surat pengangkatan sebagai menteri anu, pejabat anu, sebagai jenderal anu, sebagai macam-macam. Satu kekuasaan yang diterima secara artifisial, dan kekuasaan yang hakiki adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya barusan dapat telepon dari Sorong ya. Jadi di sana jam 9, di sini baru jam 7 ya. Jam 6 atau jam 7?
Dari Pak Sarko munajat tahun 82 dibawa ayahnya ke Sorong jadi transmigran. Jadi sekarang dia kehilangan saudara-saudara di Cilacap. Kalau mau pulang ke Cilacap mau kemana katanya? Kesian, jadi orang Sorong dan minta disentil-sentil, artinya disinggung-singgung kalau saya bikin video. Ya ini Pak sudah saya sentil ya. Jadi Pak Sarko munajat ini pengen prihatin melihat keadaan bangsa kita ya, apalagi setelah melihat video panggilan jihad itu yang berkumandang dari ke masjid ini. Bagaimana sih Indonesia nih, yang atas itu katanya pada berantem ya, elit-elit itu loh, tapi rakyat kan susah, termasuk dia itu turun sampai 30% omsetnya jualan sembako dia. Anaknya ada yang kuliah di STKIP Muhammadiyah Pak ya, di Sorong ya. Moga-moga putra putri Bapak sehat semua ya, dan maju dalam pendidikannya supaya negeri Indonesia itu bisa lebih baik di tangan putra putri kita ya. Biarkan generasi berikutnya akan mengurus negeri ini sehingga jauh lebih baik daripada generasi yang hidup di masa kita sekarang ya Pak Marhum ya. Ya moga-moga lah pada berdialog ya, jangan pada saling mengancam di media massa atau di media sosial di antara kedua belah pihak ya. Terima kasih Pak Sarkum. Kenalkan, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.